Kembali lagi guys bersama SID, Simple is Desire. Kita akan membacakan buku yang keempat, yaitu tentang janji dari Terelai. Kurang lebih 500 halaman, 486 halaman, mau 500 halaman. Buku-buku yang sebelumnya kurang lebih 200 halaman, The Art of War 200 halaman, Temu juga sama, Alchemist juga sama, kurang lebih 200 halaman. Sekarang buku ini lumayan agak tebal, hampir 500 halaman, tetapi saya tidak akan membacakan seperti yang dulu-dulu, tidak akan membacakan seperti buku The Art of War, terus Sang Alchemist itu sendiri, terus Temu. Saya akan membacakan ini 30 menit dan merangkum dari 30 menit apa yang bisa saya cerna dan mungkin bisa saya sampaikan ke teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Dan saya juga hanya laki-laki biasa, saya bukan pengajar, saya juga belum kuliah. Saya membaca buku saja karena ada kekosongan waktu yang sayang kalau tidak dibiasakan untuk membaca buku, karena dari membaca buku kita bisa lebih berwawasan dan berpengetahuan, seperti itu. Dan saya juga tidak tahu apakah ini akan menjadi hal yang lebih menarik untuk dikupas dan dibahas. Saya juga masih mencari-cari alternatif yang bagusnya itu seperti apa. Mungkin teman-teman bisa kasih saran kepada saya apa yang bagusnya ketika seseorang sedang membaca buku. Dan ini juga kali pertama saya untuk membaca buku di tahun 2026 ya. Saya mulai membaca di bulan apa ya, mungkin bulan Juli, udah masuk bulan Agustus. Saya baru menamatkan 3 buku dan sekarang mau 4 buku, dan saya juga masih bingung gitu harus gimana, dalam artian saya membuat channel YouTube dan saya cuma ingin berdiskusi, sharing apa yang saya alami, apa yang saya dapatkan dari sebuah buku, dan saya bagikan ke teman-teman begitu. Nah, coba bisa disarankan juga oleh teman-teman bagusnya seperti apa, karena saya juga pemula ya. Saya baru membaca buku dan cara penyampaian saya juga saya sadar tidak begitu baik. Saya juga belajar dari hari ke hari, dan saya juga belajar lagi untuk mengupload sebuah video yang mungkin diedit setidaknya agar video itu lebih bagus untuk dilihat. Tapi kenapa dari awal video sudah 30 video lebih saya tidak mengeditnya? Itu saya bukan tanpa alasan, tetapi saya juga dengan tujuan saya sendiri. Kenapa? Karena saya ingin membiasakan bahwa ketika saya membaca buku, membagikan video, saya bisa menikmati itu dan saya bisa terus menerus untuk dilakukan aktivitas itu tanpa memberatkan diri saya sendiri begitu. Makanya saya mulai dulu aja tanpa mengedit, tanpa apapun. Maksudnya tanpa apapun, tanpa ada dibagus-baguskan, karena bagi saya yang penting itu adalah isi dari apa yang saya bicarakan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin kedepannya juga saya akan lebih
lebih lagi lah, mudah-mudahan begitu. Nah, saya sudah membaca buku ini tadi 30 menit. Kurang lebih saya membaca buku 21 halaman. Di dalamnya itu menceritakan sangat menarik ya, sangat menarik. Begitu saya buka di jilid pertama menjelaskan beberapa tentang hak cipta buku tersebut. Buku ini hak cipta yang tidak boleh saksi pelanggaran pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta gitu. Jadi tidak boleh sembarangan dicetak begitu buku ini. Saya juga baru tahu. Dan dendanya dan penjaranya juga paling minim ini tuh 100 juta. Penjara 1 tahun naik ke 500 juta. Penjaranya 3 tahun naik lagi 1 miliar. Penjaranya 4 tahun dan terakhir 10 tahun, dendanya 40 miliar. Jadi buat kalian mending beli buku di tempat yang puguh-puguh wae. Naonnya bahasa Indonesia nate yang pasti-pasti aja guys. Banyak kok lah, bisa cari sendiri dari Instagram banyak, dari Google juga banyak, dari Shopee juga banyak. Pas halaman ini saya buka, ini menceritakan tentang sebuah pesantren, di mana pesantren itu sangat besar, kurang lebih tadi diceritakan 10.000 santri. Dan judul pertamanya itu ditulis adalah tamu agung yang bukan agung. Tamu agung tapi bukan agung. Oh, tamu agung belum tentu agung. Jadi begitu saya membaca, sebuah pesantren ini menceritakan murid dengan 10.000 murid, dan ada sambutan dari pejabat yang akan mencalonkan di tahun 2021. Kira-kira siapa guys yang akan mencalonkan waktu dulu pas Covid di tahun 2021? Kalau gak salah itu saya waktu SMA 2021 itu SMA kelas 3. Karena saya juga Covid, sekolah SMA itu 1 tahun dan 2 tahunnya lewat Zoom. Jadi enggak sekolah. Jadi buku ini menceritakan sebuah pesantren yang sangat besar dan menerima tamu pejabat-pejabat yang akan mencalonkan di tahun 2021. Dan di sini diceritakan ada 3 murid spesial. 3 murid spesial ini diceritakan ada yang bernama Baso, Hairudin, dan satu lagi bernama Hasan. Itu 3 murid itu terkenal sangat nakal. Dari mulai jailin guru-gurunya, terus merusak pompa air sehingga murid-murid tidak bisa mandi. Intinya nakal-nakal pesantren lah. Dulu juga saya pesantren 3 tahun, cuma pesantrennya tidak sebesar yang diceritakan di buku janji ini. Nggak sampai 10.000 murid lah, ratusan lah, masih ratusan, 100-200 murid. Karena begitu waktu saya pesantren itu, saya itu masuk angkatan kelima, masih baru, itu pesantren yang baru dibangun. Nah, kalau saya ceritakan dulu waktu pesantren ya mirip-mirip seperti waktu pesantren, cuman pesantrennya saya mungkin lebih kecil daripada yang diceritakan di buku janji ini. Saya belum bisa memetik apa yang ada di dalam cerita 20 halaman, kurang lebih 20 halaman yang saya baca.
Saya hanya bisa mencerna bahwa ketika si tamu pejabat datang ke si Buya dan untuk mau mencalonkan dan mau meminta dukungan kepada Buya, kepada Kiai itu sendiri, dijaili oleh tiga santri tersebut, oleh si Baso, si Hairudin, dan si Hasan. Nah, sampai saya membaca dan pada akhirnya si tiga murid itu merasa bahwa rencananya itu serasa sukses karena tidak ada murid yang tahu, tidak ada guru yang tahu, dan tidak ada tamu pejabat pun yang tahu. Si enteh itu harusnya enak, manis, malah si enteh itu malah menjadi asin karena sama tiga santri itu dimasukkan garam ke pada teh poci tersebut. Dan sampai pada bacaan di mana tiga murid tersebut sedang diceramahi atau dinasehati, diwejangan oleh Buya tersebut, oleh Kiai tersebut. Nah, sampai di situ mungkin teman-teman, mungkin kita akan perpanjang lagi, mungkin saya membacanya kurang lama ya, mungkin saya akan membaca di waktu jangan 30 menit. Mungkin saya sebelum menceritakan sesuatu saya akan membaca 1 jam. Nah, 1 jam membaca dan saya akan merangkumnya. Tetapi saya tidak akan mencatat, saya hanya membaca masuk ke dalam otak dan saya akan ceritakan kepada kalian semua. Ini melatih kecerdasan otak saya pribadi, begitu teman-teman. Ya, mungkin cara belajar saya berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Ya, mungkin ada juga yang sama, tetapi yang jelas cara pembelajaran itu beda-beda, tidak apa-apa, yang penting kita terus mau belajar. Ada yang cara belajarnya harus ditulis, tidak apa-apa. Ada yang tidak harus ditulis, harus diulang dan langsung dihafal di otak gitu, tidak apa-apa, yang penting kita mau terus belajar. Begitu mungkin teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Kita akan bacakan lagi di buku Terelie. Terima kasih.